Kalau masalah Pak Firman jadi moderator, lanjutlah. Kalau masalah PowerPoint sama Canva, serahkan sama saya biar kita ke laut semua nanti. Ayo. Pak Hai. Pak Hai, ingin apa Pak Hai? Pak Hai. Saya pun bingung. Jadi berapa lama kita di sini? Tak usah lama-lama sangat. Kita buat dulu apa yang nak kita buat. Bu Zalmia dan nyerah, tak bisa lama lagi deh. Semangat. Saya kira Semangat. buah-buah lah dulu. Visi Soalnya visi, kira-kira visi apa? Yang singkat-singkat aja lah Pak. Ya, betul. Maksudnya apa? Visi itu kan harapan kita kan tadi kan ceritakan artinya kan ke depan gitu apa yang akan kita capai gitu tadi kan. Visi itu kan tapi dibuat dalam sebuah bahasa apa tadi prakarsa gitu ya. Prakarsa itu mungkin salah satu mungkin contoh itu mungkin ada bahasa di depannya mewujudkan gitu ya. Nanti dilanjutkan gitu, menciptakan. Nah, itulah bahasa-bahasa prakarsa apa gitu ya. Untuk jadi ujungnya itu mungkin tadi yang Bu Artati cakap paling awal itu tadi itu udah keren sekali itu Bu. Apa tadi Bu? Saya lebih ke itu Pak. Lebih kalau saya ya sopan santunnya. Karena memang ya anak-anak sekarang bukan kita bilang kurang moral atau apa tidak. Sopannya sudah agak-agak berkurang gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan lagi pemikiran anak-anak tentang sopan santun, baik ke orang tua ataupun sesama dia, bahkan ke bawahannya gitu, adik-adiknya gitu. Kalau saya lihat anak-anak ini di sekolah itu kalau ngomong itu kurang Bu, Bapak. Jadi kurang santunnya kurang gitu. Bahkan sama guru kadang dia bukan kita kurang hormat bilangnya ya Pak ya. Lain dengan kita zaman dulu. Dia nyapanya seperti teman. Hai Bu, halo gitu kan. Jadi itu sih yang saya inginkan itu karena lebih ke budi pekertinya. Tak tahulah Bapak Ibu boleh ditambahkan nantinya gitu. Betul. Jadi Bu Artati berarti lebih menekankan pada sopan santun ya. Iya. Banyak sekarang anak murid manggil kita, misalnya langsung manggil nama. Itu kan paling tidak etis tuh. Kalau namanya dipanggil, misalnya mohon maaf Pak Firman. Seharusnya itu bahasa yang paling nggak layak dipakai. Karena itu Pak ini terjadi memang sekarang ini. Tapi hampir semua sekolah tuh kayak gitu Pak. Ya itu makanya inilah istilah kalau bisa misi kita paling tidak walaupun sedikit kita robahlah nanti kita praktikkan di sekolah gitu kan bagaimana. Betul. Tapi gini Pak, kalau di sekolah sekarang ini untuk zaman sekarang ya Pak, kayaknya kita yang memulai dulu. Jadi kita dulu yang harus ramah dengan anak. Barulah kita bisa menerapkan sopan santunnya itu Pak. Yang maksudnya kita yang harus ramah dulu, kita yang dulu yang nyapa, kita yang harus turun dulu. Iya betul Bu, karena contohnya memang dari awalnya dari kita, gurunya. Nah itulah gimana caranya nanti. Iya. Jadi memang itulah yang mungkin kita ambil ya Bapak Ibu mungkin. Bapak Ibu. Ikut aja lama nih ikut. Ya Mak tambah lah Mak. Kalau Mak lebih kayaknya mewujudkan sekolah yang ramah anak. Ramah anak. Terus ya itulah. Terus peduli lingkungan ya juga kali. Karena gini kan anak-anak sekarang kadang kalau kita tak suruh dia buang sampah di tempat sampah tuh, takkan dia buang. Kadang pokoknya habis dia makan pakai taruh aja, pokoknya sembarang tempat aja dia buang. Jadi memang
harus rajin juga gurunya yang menyapanya, harus mengingatkan Jadi, lagi, ya kan? bagaimana Bapak Ibu kalau kita eh, kita angkat yang paling perlu kali ini untuk misi kita nih, mengedepankan adabnya dulu. Gimana kira-kira menyusun katanya ini? Memang yang udah disampaikan Bu Salmia, Bu Hartati itu isinya sudah mengedepankan adab. Tetapi bagaimana cara menyusun kata-katanya tuh biar ini masuk ke misi kita ini. Karena ini luar biasa kalau praktik di sekolahnya untuk kita, tugas kita sebagai guru, apalagi kita sudah masuk sebagai guru penggerak ini untuk merubah adab ini. Ini tantangan yang sangat besar. Terima kasih. Atau kayak gini Pak bunyinya, menjadi sekolah yang ramah, nyaman yang berpihak pada anak, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan menuntun pembelajaran murid yang sesuai dengan tapi kan tadi nggak ada profil pelajar Pancasila ya. Coba. Apalah coba. Ayo Pak Iril, bantu ide. Mewujudkan generasi. Atau apa? Mewujudkan sekolah ramah anak. Apa lagi Bapak Ibu? Mewujudkan peserta didik Peserta didik yang religius. Maunya religius, Bu. Karena akhlak tadi kan religius dan berakhlak mulia gitu ya. Itu bagus enggak? Religius berarti cerdas ya? Religius itu lebih ke agama gitu, agama. Religius itu lebih ke agama nih, Bu. Jadi kalau kalau agamanya bagus, insyaallah ya kan, semuanya akan berjalan dengan mulus kan, ada yang bilang kayak gitu kan. Betul. Mungkin pengetahuannya mungkin banyak yang kurang gitu kan, tapi kalau agamanya bagus, itu yang lebih penting karena di dunia akhiratnya kan harus seimbang gitu. Makanya saya kalau ajar itu lebih ke situ, Bu. Nah, lebih ke agama saya. Walaupun saya bukan sarjana agama kan. Jangankan pendidikan, kalau agamanya bagus, akhirat pun pasti udah ikut. Jadi memang agama itu betul kata Ustaz. Ini air memang mantap betul deh. Mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia. Sambung. Apa lagi? Berakhlak mulia. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang religius ya Pak? Ya, yang religius. Apa tadi? Dan berakhlak mulia. Menjadikan peserta didik religius dan berakhlak mulia. Mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia. Itu dah dapat. Itu dah komplit tuh kayaknya tuh. Iya. Udah komplit itu, udah berakhlak mulia, udah masuk peserta didik yang religius. Berakhlak mulia udah masuk adab, udah masuk sopan. Udah masuk semua. Santun, ya kan, Mak? Nah, tambahlah untuk ini dia Pak. Itu tadi udah masuk ke agama lah. Jadi kan peserta didik yang religius. Jadi ke karakter atau ke apa namanya Bu Salmia? Yang religius. Kalau ditambah ke pengetahuannya, Bu? Ya, nah itu tadi yang saya mau bilang Pak Firman, akademisnya. Ya akademis ya. Ya itu. Amnesia mendadak saya. Jadi udah merangkap semua ketiga-tiganya, memang itu tujuannya Bu ya. Kurang lebih saya rasa pun
Rata-rata visi misi sekolah tuh kayak gitu. Iya, betul. Tidak jauh berbeda lah ini. Paling ditambah dikit-dikit aja, lebih kurang aja. Gimana Pak Ketua? Oke, bungkus. Gas. Sinyalnya agak kurang bagus Pak, saya ini ngapa Kak? Tak bergerak-gerak nih. Makanya saya ikut aja lah, mantap lah tuh. Yang penting udah masuk tadi kan, jus. Dia maunya yang itu aja. Lanjutkan. Mm. Tapi ramah anak tadi pun keren itu Bu Salmi ya. Yang ramah anak ya. Ya kita Iya, karena kita tahu bukan apa ya namanya, kita nggak menutupin untuk di label aja sekolah itu ramah anak gitu kan. iya. Di label ya kan, di plangnya dibuat ramah anak gitu kan Bu. Tapi kan masih berjalan. Dan kalau kenyataannya, kalau kita keseharian masih ada dari kita yang kurang. ya, tapi nggak di Batam ya, di luar Batam mungkin ya. Tapi kita sekarang mudah kok penerapannya dari pintu pagar ya. Yang ya mungkin dari kita sendiri pun kadang memakai kata ramah anak itu mesti bamutnya aja. Udah lagi error atau lagi datang capeknya, ramah anak itu kadang seketika hilang. Betul. Nah, jadi memang itu yang paling penting, jangan dibikin plang aja, tapi memang harus dari lebih ke diri kitanya lagi. Apalagi Bu ya, TPP belum keluar Bu ya. Iya Pak, itulah satu lah, gitulah Pak. Mewujudkan sekolah ramah anak. Iya, boleh ya Bu, ditambahkan ramah anak itu gimana Pak Airil, Pak Ketua? Macam mana Pak Ketua? Sangat bagus. Sangat Udah bagus. masuk ke berakhlak mulia itu Pak. Masuk. Berarti Sangat tak usah bagus, Bu. dicantumkan. Jadi apa bunyinya? Berarti Mewujudkan kalau gitu. sekolah. Tak usah panjang-panjang sangat. Nah, apa tuh jadi? Kira-kira ramah anak tuh masuk ke berakhlak mulia tak Pak Hairil, Pak Firman, Bu Salmia? Udah masuk lah tuh. Boleh ya? Udah Bu, udah tuh ya. Yang merangkap Salah tuh. itu ya. Iya. Udah lengkap betul lah. Berarti ngambil ke akademisnya aja lagi sedikit ya Pak? Iya. Iya, Boleh. ditambahkan akademisnya aja. Anak yang Apa kita tampil? unggul dan bernalar kritis. Unggul. Gimana? unggul prestasi boleh. Unggul dalam prestasi. Macam mana? Unggul. Tapi tak semua anak prestasi. Unggul dalam prestasi. Unggul Iya. dalam prestasi. Macam mana? Kalau lah unggul pasti dia berprestasi. Iya. Prestasi ini kan tak termasuk akademis saja, Ma. Ada yang yang ke Iya. ekskulnya misalnya bakat minatnya. Iya. Masuk Gol. prestasi tak, Pak? Oh, Ya udah. prestasi lah. Prestasi. Iya. Mewujudkan peserta didik yang religius dan berkarakter mulia dan beradab, serta unggul dalam prestasi atau dalam berprestasi. Serta unggul dalam berprestasi. Mana cantik kalimat tuh Pak Firman? Unggul dalam akademis Bu. Akademis. Ya. Inilah akademis oke juga. Kalau anak yang nggak pintar nggak masuk akademis lah dia. Iya. Prestasi kan, kalau prestasi ke yang lain agak meluas ya Pak. Kalau prestasi dia bisa ke nyanyi, bisa Iya. ke Nah, maksudnya ke bakat tadi ya. lebih ke bakat betul Bu. Ya, jadi kan kena semua. Ya. Prestasi Kalau aja lah akademis yang bagus Pak. Prestasi Bu ya. Iya, lebih ke prestasi lah Pak. Karena semuanya masuk. Gimana Ketua? Pak Oke, Ketua dihukum bungkus. saja nih Pak Ketua ini.
Apa Belum. Jepang? Wah, Ngapa mood lagi tak sedap? Sinyal tak bagus. Dari tadi kumisannya bergerak tengok. Kalau sinyal tak bagus kejar. Sinyal tak bagus. Tak ketat. Apa bukan ketat-ketat, sangkut-sangkut. Besok mampir sini, Cempedak ada nih. Oh, Siap. mantap lah tu. Besok Sarung. kita di SMA 1 kan lewat rumah Pak Firman nih. Jadi Betul. manjat Iya. rambut. Balik kita Boleh, peranin lah boleh, rumah boleh. Pak Firman. unggul Boleh dalam besok. berprestasi. Bawa Unggul karung dalam lah besok. Boleh. Penuh, Dan mendukung. penuh mobil Buartati. Bawa karung Bawa- kita har. Nanti ada pupuk. Coba Bapak Ibu cek and recheck. Oke, Ini siap. tinggi kali harapannya tapi kayaknya. Tinggi. Mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia. Enaknya pakai dan atau enggak? Mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia serta beradab. Atau adabnya dihilangin? Tunggu. Koma aja lah, Bu. Iya. Biar Beradab, lebih beradab itu tak usah tak. Masuk ke ada yang reset Bu Tri. Ayo Bu Tri. Ayo, Bu. Iya, maaf ya Pak ya Bu ya ikut nimbrung dikit. Iya, Boleh, Bu. Bu. Kami lagi bingung ini. Pencerahannya Saya lagi Bu. di jalan juga sebenarnya. Gini Ibu izin, tadi kan ada arahan dari Bapak Fasil bahwa kita harus berpikir berdasarkan keunggulan atau best thinking, ya kan? Yang keunggulan jangan berpikir yang berpondasi ke kekurangan atau permasalahan gitu. Nah, terus yang kedua, tadi saya menyimak sekali perkataan bagaimana nih bagus nggak nyusun kalimatnya gitu. Gini aja Bapak Ibu, kan tadi maunya kan yang pertama di bidang akademisnya baru tapi ada karakternya, kan? Nah nanti Bapak Ibu bisa berbagi aja, mungkin mewujudkan peserta didik yang apa, tapi tidak melupakan atau tetap menjunjung karakternya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat kalimat mungkin kita ingat-ingat lagi, belajar lagi yang itu syarat membuat kalimat kan ada SPOK-nya sederhananya kan gitu. Jadi syarat membuat visi kan bahasanya mudah dicerna, dipahami karena kan semua itu nggak hanya kita gitu. Jadi prestasi dengan tetap menjunjung karakternya seperti apa gitu Pak ya. Boleh? Seru sekali diskusinya. Lanjut Bu. Boleh Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Pokoknya jangan berbasis dengan kekurangan kita Bu ya. Iya. Pasti setiap diri kita, anak-anak kita pasti punya kelebihan, walaupun di bidang akademis ataupun di bidang non akademis. Oke, lanjut Bu. Baik, makasih Ibu. Jadi bunyinya apa? Mewujudkan sekolah apa tadi? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius. Oke? Berkarakter religius dan berakhlak mulia serta unggul dalam berprestasi. Apa lagi Pak tambahnya? Mewujudkan Serta dalam prestasi. Tambah ujungnya Pak Firman. Aku tadi ya. Coba boleh baca lagi, Bu, dikit, Bu. Maaf. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius dan berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. Kalau saya tambahnya ini dan mengglobal, apa ya? Gitu. Terlalu tinggi impiannya. global. Tapi nggak apa-apa lah juga, Bu. Kan harapan. Kan kata ini tadi, Ibu tadi kan yang penting
jangan yang Iya. kekurangan kita. Kalau harapan itu kan berarti untuk kedepannya. Gimana Pak Hairil? Saya Mana Pak Iril, Bapak Ketua? kita setelah mengasih ini nanti itu kan kita nak buat kerangka bagjanya lagi kan. Jadi Iya. kita harus buat yang kira-kira yang bisa kita laksanakan gitu. Jangan yang susah-susah nanti untuk mewujudkannya itu kan nanti susah gitu kan. Susah. Yang gampang aja karena kita bukan sekarang ini kita bukan diskusi menentukan itu aja kan. Kan dilanjutkan dengan ke bagjaan tadi itu, bagjaan itu. Sikit-sikit aja lah gitu kan. Simpelnya Pak ya, tapi mengena dikit-dikit ya. Mm-mm. Bagaimana Bu Kurang Tati? dikit. Langsung aja. Langsung aja lah. Yang tadi itulah pas. Terwujudnya Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius dan berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. Apa tambah dia? Nah, Bu Tri sudah jempol itu. Untuk prestasi itu. Pas di prestasi itu. Aduh. Udah jempol Bu Tri. Pas itu. Bu Tari sudah jempol. Oke lah kalau gitu. Kalau kata Kita prestasi ini kan banyak tadi kan. Di bidang akademis dan non akademis. Fix. lanjut. Berarti visi kita kan. Ya, visi kita. Pak. Setelah visi kita lanjutkan ke prakarsa. Prakarsa. Prakarsa mana dia? Lanjut ke prakarsa. Jadi ini visinya gimana? Oke? Oke, pas. Atau mau ditambah? Kak. Jadilah tuh. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius Karakter. dan berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. Siap, pas. Pas. Oke, udah. Bungkus. Bungkus. Ya, lanjut yang ke berikutnya. Saya salin dulu cantik-cantik, sudah coret-coret nih. Selanjutnya Pak Iril. Prakarsa perubahan, terwujudnya peserta didik yang berkarakter sopan dan santun. Dah, yang Bu Artati pertama sekali tadi. Kan itu yang paling utama kan. Nanti kan pas menjelaskan, baru sampaikan Bu Tati tadi yang anak yang sekarang sudah gini. Nanti bisa nambahkan gitu. Gimana? Ya. Apa prakarsa itu masuk misi ya Pak ya? Masuk misi prakarsa ya? perubahan. Perubahan Maksudnya misi. pada prakarsa. Perubahan misi. Misinya. Ya, Pak. Kecil aja. Iya betul. Besok awas nggak dibawa ya Pak Firman ya. Siap. Berarti kita turunkan dari visi ini ke prakarsa. Prakarsa perubahan. Kalau tadi kan mewujudkan. Ini prakarsanya terwujudnya gitu. Prakarsa perubahan. Ayo, pendapatnya ditampung. Itu yang tadi yang paling pertama yang Bu Artati minta itu. Satu. Itulah yang paling mantapnya. Sopan santun tuh. Terwujudnya. Kalau tadi kan mewujudkan. Terwujudnya. Visi kita kan. Kalau ini terwujudnya peserta didik yang berkarakter sopan dan santun. Ada lagu dia nih. Ada. Ya kan? Bu Salma nyanyi dikit. Santun. Yang gitu terkenal ya. Melayu. Iwa. Terwujudnya. Yang kedua. Apa lagi? Prakarsa deh. Apa lagi? Salah satu ya. Ayo,
Ayo, yang kedua. Yang kedua apa ya? Harus berapa banyak, Pak Iril? Tak usah banyak-banyak lah Pak, sikit aja. Yang dua. Pak Firman, yang kedua. Ntar, Bu, lagi loading ini. Lagi loading. Apa ya kalau kita lagi ya? Menyiapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Tunggu. Pembelajaran yang menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pembelajaran yang menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pembelajaran mandiri dan merdeka. Mandiri merdeka itu bagus, cuma nanti ada pertanyaan dari situ Bapak nanti. Mandirinya Iya, yang di itu dia. bidang apa, merdekanya di bidang apa kan gitu. Pak Wansep pasti bertanya nih. Ini yang boleh jawabnya. Kalau Bu, kalau kita masukkan kan di kelas rendah ke bawah itu kan selalu kan kita harus ada pemantik kan biar anak tuh aktif ininya. Gimana kalau kira-kira kita cari kalimat yang untuk pemantik anak itu, pemancing lah istilahnya itu, biar dia lebih aktif. Karena intinya kan kita ini kan bagaimana mewujudkan anak itu selalu aktif sama ini kita. Istilahnya bukan kita yang selalu aktif, dia anak yang kita ini. Jadi gimana kira-kira kita mencari satu kalimat untuk pemantik itu, gitu Pak, Bapak Ibu. Berarti itu masuknya ke pembelajaran. Iya, Jadi guru sebagai model dalam menanam karakter. Mantap tuh. guru sebagai model dalam menanam karakter. Ya, menanamkan karakter. Jadi kan mulainya dari guru dulu, baru muridnya. Iya, pemantik ya kan? Heeh. Tinggal bahasanya aja ya, intinya udah ada ya. Apa coba? Gimana Bu Sikda? Sikda, Bu Sekretaris gimana? Sikda, amin. Bu Artati gimana? Gimana Pak ini? Sinyalnya lagi. Gambar tak keluar nih, tak nampak ya. Muter-muter. Nah, ada. Gimana yang dicakap sama Bu Salmia tadi? Boleh. Tunggu Pak, lobet laptop saya. Untung orang deh yang tak lobet. Ntar cari colokan. Ya sama nih kayaknya pun sekejap lagi nih ha. Udahlah tadi itu udah mantap lah kayak itu. Tak usah banyak-banyak. Nanti Itu makin wujudnya yang banyak, sopan santun itu. makin banyak nanti, makin banyak pertanyaan. Tambah pening kita nanti. Jadi prakarsanya itu terwujudnya yang sopan santun itu aja, yang paling utama yang nak kita apa boleh, gitu misalnya, gitu kan? Iya Pak ya. Tak usah banyak-banyak. Lanjut ke bagja. Yo, kita sekarang diskusi bagjanya. Kemarin kan apa Jadi satu aja Pak. aja. Karena sopan santun itu kan langsung berkaitan dengan yang pertama kita dari visi tadi akhlak kan. Kan ibarat kan dari banyak-banyak tadi kan apa satu yang kita pilih gitu kan, visi satu yang ibaratnya yang akan kita apa gitu kan. Yang kita tebal kata-katanya dari bahasanya. Ya udah itu. Siap. Lanjut ke bagja. Kemarin tuh kan Bu, apa dah ada ininya kan formatnya. Bisa Bu Tati share screen. Yang di bagja. Baca. Mana ya? Kalau tak ada, saya coba tengok ni kan. Ya. Coba cek Pak. Bagja. Bagja.
Atau Pak Firman nak share screen, Pak Firman? Screen. Belajar share screen. Iya. Pakai kontrol tidak deh? Langsung aja. Apa yang kontrol? Itu ada tanda-tanda itu. Ah. Nah, itu dia. Oke. Buat Pertanyaan. pertanyaan. Nah, Pertanyaan yang pertama. mm-mm. Jadi B yang pertama baca itu kan berarti kan kita harus membuat pertanyaan. Pertanyaan utama berarti pertanyaan utama tentang sopan santun tadi. Berarti gitu kan? Kan itu yang akan kita tebalkan kan gitu kan? Yang kita buat tadi dari yang dari awal itu. Jadi pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang sopan dan santun gitu ya Pak? Bisa jadi, betul. Berarti pertanyaannya itu, bagaimana mewujudkan peserta didik yang sopan dan santun? Boleh, Pak Firman. Sebentar, berarti saya tulis dulu ya, Iya. boleh. Berarti yang pertama, inilah begini aja. Apa tadi Bu Salmiah? Apa yang harus dilakukan? Apa yang Izin, harus Bapak Ibu izin. dilakukan? Bentar. Apa? Iya Pak, lanjut Pak. Visinya itu lebih fokus ke visi Bapak Ibu ya, visi guru penggerak untuk mencapai kelas impiannya anak-anak. Bukan cenderung ke visi sekolah gitu. Baik Pak, baik. Sopan santun tadi Bu tadi yang itu untuk kanak ada. Boleh Pak, Ya. boleh Pak Irel, untuk anak-anak boleh, untuk Ah. gurunya boleh, tapi kita lebih dekat ke visi kita sebagai guru untuk murid-murid. Bukan visi sekolah untuk murid gitu. Karena menurut kita kan artinya- visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Kalau misalnya Pak kita lebih ke profil pelajar Pancasila kayak gitu Pak bunyinya nggak boleh ya Pak? Nah, kalau bisa di bunyi profil Pancasila-nya diganti dengan bunyi dimensinya Ibu Salmia. Or, lebih ke religius gitu ya Pak? Gitu boleh. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Tapi kalau bisa visinya lebih dekat ke visinya guru penggerak ke murid-murid, bukan visi sekolah ke murid-murid gitu. Ya Pak. Ya. Ya, oke. Bisa lanjut ya, Bapak Ibu ya. Makasih Pak. Cepatnya mantap Pak Firman. Ya. Masih banyak Pak nih Pak. Pilih Pak datang sini. Oke, lanjut ya. Ya. Maaf Pak, kita sampai jam berapa nih Pak di sini Pak? Sampai jam 9 Pak Irel. 9 Pak, siap. Oke. Jadi kita harapkan sampai selesai sampai slide untuk presentasinya. Itu ya. Oke Nah. lah, baik Pak. Apa benar? Tadi apa kita punya apa? Religius? Apa lagi Bu? Bu Har? Bu, yang Religius, pertama nih buat pertanyaan. Tunggu. Religius berakhlak mulia berakhlak ya? mulia, Heeh. ya, serta unggul dalam prestasi. Bapak Tono tadi itu visi kita untuk siswa gitu, bukan visi sekolah gitu. Iya. Betul lah ya. Ini Pak contohnya yang memberikan contoh guru yang meneladaninya murid. Misalnya apa yang harus kita lakukan supaya kegiatan sebentar. Yang harus kita lakukan gitu untuk membuat anak menjadi sopan gitu. Bukan. Untuk memberikan contoh atau ini anak lebih contoh
lebih fokus terhadap kegiatan religius. Misalnya kita kan melakukan Untuk- tiap hari Jumat budi pekerti, kan bisa itu. Pak, sebentar. Ya, itu maksudnya di sini Siap, nanti penyelidikan. Ini kita buat pertanyaannya dulu. Bikin Iya, iya. Apa yang pertanyaan harus kita saja, Pak. lakukan untuk memberikan contoh untuk lebih fokus apa deh? Religius apa? Religius. Ya. Religius. Apa yang harus untuk memberikan contoh Apa yang untuk harus kita lakukan? banyak untuk ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memberikan contoh kepada anak agar lebih religius gitu ya? Contoh Bukan, kepada Pak. anak, betul? Bukan, Pak, untuk mendorong supaya anak lebih religius. Iya. Jadi kan kita yang memberikan contohnya, anak yang melakukannya. Jadi berkaitan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memberikan contoh untuk lagi Agar Agar anak lebih Agar- meningkatkan religius keagamaannya. agar mendorong anak pemurid. Berikan contoh. Jangan anak lah, siswa. Siap, peserta Siap. didik boleh. Agar murid anak boleh ya. Peserta peserta didik menjadi lebih religius ya. Ya, betul, Oke, Pak. oke, siap satu. Sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian apa lagi? Ya. Setelah religius apa? Bu Tati yang tadi. Siapa yang bertanggung berakhlak jawab kali? mulia? Berakhlak mulia sama Berakhlak juga mulia, kan? Pak. Religius kita ganti akhlak mulia Sama. gitu ya. Dan enggak Ya. religius dan berakhlak mulia, tambahin aja itu, Pak. Oh, Iya, Tambahin aja religius yang nomor satu itu, Pak. Dan berakhlak mulia. Nah, dah. yang terakhir Jawab. berprestasi unggul. Berarti Nah, itu apa yang aku- harus kita lakukan juga? Siapa yang bertanggung jawab? Apa kira-kira? Yang ketiganya, Pak. Ya, Gitu. setelah yang kedua, Unggul sesuai dalam dengan prestasi. Apa pertanyaan Pak Firman? apa yang Ya, harus kita unggul dalam lakukan prestasi. agar unggul dalam prestasi ini ujungnya ya. Apa Iya. depannya yang akan kita lakukan gitu artinya. Buat pertanyaan Betul, yang untuk betul, diri kita ya, untuk diri kita yang Iya, akan iya. kita buat gitu untuk anak. Gitu. Apa yang harus kita lakukan Bagaimana? agar anak unggul Bagaimana? dalam prestasi kita. Untuk meningkatkan. Bagaimana untuk untuk meningkatkan ya betul. Bagaimana cara? Bagaimana teknik? Bagaimana? Guru Bagaimana teknik? cara betul tak? Dalam Boleh. meningkatkan. Bagaimana teknik yang paling baik dalam meningkatkan peserta didik yang unggul dalam prestasi? Bagaimana cara yang Ya. Tindakan. tindakan Bapak Ibu? Tindakan. Tindakannya Yang Berarti ini yang ya. akan kita lakukan gini kan? Andil ya. Yuk, apa agak kira-kira tuh? tenang. Santai gitu ya. Santai-santai. Apa yang dilakukan? Ini yang akan bisa kita lakukan gitu ya. Ingat diri kita gitu tadi. Untuk memberikan contoh agar dalam melakukan setiap hari gitu ya. Memberikan contoh setiap hari lah ya kan tindakan kita. Menunjukkan gitu ya. Sikap yang baik kan, kan? Betul kan? Menunjukkan sikap yang lebih baik. Kemudian mengajak anak. Bukan mengajak anak. Kita harus sholat dulu. Kita macam mana? Menjadi jadi imam gitu, tak mungkin. Membiasakan. Kalau membiasakan, Siap, itu dia. Ya, membiasakan. membiasakan. Oh, betul. Membiasakan Beribadah tepat waktu. boleh. Beribadah tepat waktu. Karena kan nggak semuanya Muslim kan, Pak?
Betul, betul. beribadah lah, mengglobal apanya, agak global bahasanya ya. Nah, Siap, siap. Gila. Global ya. Iya, betul, betul. Setuju, mantap. Beribadah. Misalkan beribadah tepat waktu. membiasakan Ahlak beribadah itu ahlak Pak. tadi sabarlah. Oh, malam nih. Dah? Tepat waktu. Iya. Lanjut yang Alhamdulillah. kedua nih apa yang akan kita lakukan? Terus banyak-banyak. Pokoknya betul kita bisa kita lakukan. Bagaimana teknik dalam unggul dalam Teknik ini prestasi? kira-kira masuk enggak? Teknik atau metode? Teknik ini kan cara. Bahasa kerennya kan teknik gitu kan. Metode aja lah Pak. Metode ya. Metode. Bagaimana Metode. Oke, siap. metode yang paling baik? Tindakan kita menyiapkan ya. Mempersiapkan ADM yang lengkap gitu. Kan dalam mengajar kan agar tepat sasaran gitu kan kita harus punya ADM gitu, betul tak? Betul. Masuk tak? Jangan Tuh, ada iya. media. Pak. Mempersiapkan ADM yang lengkap dan mempelajari Yang positif. nah, Apa, yang Pak? Mempelajari. bukan yang ditunjang dengan IT. Ya. Terus menciptakan Yang ditunjang gitu bahasanya. Ya, yang didukung oleh IT yang mempersiapkan membantu. ADM yang lengkap. Yang Terus? didukung IT sarana. Mempersiapkan ADM. Sarana. boleh lah. Oke, terus apa lagi yang akan kita lakukan? Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Oke, siap. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid. Oke. Ini prestasi ini kan tadi kan katanya kan tadi itu bukan hanya akademik kan? Betul kan? Pak, di situ Berarti- agak disinkron apa? Di situ ada peserta didik, sebelah sini murid. Oh, siap, siap. Peserta didik lah Pak. Sorry ya. Nanti Maaf. kolom terakhirnya anak pula lagi. Nanti Kak sebelah murid, sebelah sini pula peserta didik. Oke, Bu. Terima kasih. Nampak kita memang Oke. memang pelajar, Bu ya. Hah? Nampak memang kita mahasiswa pelajar nih, masih belajar. Mengembangkan minat bakat ya. Ya. Masuk tak tuh ke prestasinya? Pak. Memberikan kebebasan Anda. Pas. Ya kan? Karena prestasi tadi kan bukan hanya apa akademik kan? Katanya yang Ya, menyanyi iya. tadi katanya tadi kan. Iya. Ya, pasnya lanjut ke A ya. A ya, lanjut ya. Bungkus ya. Ini Bungkus. yang mempersiapkan administrasi nggak lebih ke maksudnya gini, kita tambah lagi ke media pembelajaran yang sesuai dengan nggak kayak gitu Pak. Itu kan mempersiapkan administrasi yang lengkap. Terus Nah, media gini, Bu. pembelajaran media ADM itu kan udah masuk semua itu. hmm, ADM itu udah masuk semua tuh. Ada medianya, ada LKPD, makanya di situ ADM yang lengkap. Nanti Bu Selmiah jawab kalau misalnya ada WhatsApp bertanya. ADM yang lengkap itu macam mana gitu ya. Di ADM inilah cakap. Ada media, LKPD, gitu ya. Siap ya? Artinya kita dah tahu nih ADM ni isinya apa gitu. Oke Bu Selmiah ya. Karena ADM itu adalah semualah. Terus lanjut Pak. Lanjut ke A ya. Sabar. oke. Bungkus. Oke, ini ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Mana lagi nih dia? Di tahap ini adalah pertanyaan mengenali kekuatan aset potensi peluang lewat penyelidikan. Dan akan diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kecil, besar, survei, kuesioner.
Apa nih? Kira-kira. Saya ini. Pertanyaan. Hubungan atau kegiatan Oh, gini. Maksudnya itu dari pertanyaan yang dari awal tadi, apakah kita yakin ini bisa bisa Terwujud. apa nama? Terwujud. Terwujud. Nah, gitu maksudnya. terrealisasi. Nah, artinya tadi kan kita kan yang di atas tadi kan ini kan dengan apa yang kita suka untuk memberikan contoh agar dengan memberikan contoh kan berarti kita di sini dibuat apakah dengan memberikan contoh sopan santun itu bisa terwujud. Nah, gitu. Ini namanya ambil pelajaran nih kayaknya. Kayaknya ya, menurut saya seperti itu. Ya, coba cari-cari sedikit apa arti dari ambil pelajaran. Saya gini ya. Oke, coba cari dulu lah. Apakah dengan berikan contoh sopan santun, sikap peserta didik dapat wujud, dapat berubah kan gitu kan tidak yang kita inginkan ya, gitu kan? Nah, apakah dengan memberikan contoh kan tadi awal tadi kan yang di B tadi kan B tadi kan kita memberikan contoh nih kan nih. Mm-mm. Kemudian yang kedua metode, gitu juga ya. Ya, dengan metode yang baik apa mungkin serta didik dapat meningkatkan prestasi. Nah, gitu. Dengan metode yang baik, mungkin Apakah dengan prestasi? Ya, pasti. Nah, baru kan pada sini, berarti kan kita ini kan itu nama A tuh ambil pelajaran dari yang atas tadi itu kita apa yang perlu kita tambahkan gitu. Tapi kalau kita yakin dari atas itu udah oke, berarti di sini jawabannya daftar penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawabnya ya berarti harus menambah keyakinan gitu ya. Gitu. Nyambung tak? nyambung ya? Nyambung ya kenanya? Iya nyambung ya. Ya. Nyambung Dengan ya. metode yang baik apa yang peserta didik dapat meningkatkan prestasi. Oke. Nyambung tuh, Pak. Kemudian Sekarang penyelidikannya, tindakan. Ya. tindakannya. Berarti dari diri kita, dari yang pertanyaan tadi, apakah memberikan sponsor Pembiasaan menyapa apa namanya yang salam di depan tuh? apa Bu Salma? Pembiasaan itu tiap pagi, pembiasaan apa? Mengucapkan salam. Bukan. Kita nerima murid-murid di gerbang itu, Pak. Halo. Menyambut anak. Menyambut anak ya. Kebiasaan tingkah laku ya. Betul kata Pak Firman tadi kan betul kan tadi harus memberikan contoh tadi kan. Berarti kita letakkan contoh-contoh di sini tindakan. Gimana? Boleh. Apa tadi? Memberikan salam. Tadi? Ya, tidak kan memberikan salam. Menyapa, menyalami anak. Senyum, sapa, salam lah. Apa? Yang P5, P5 ya. Senyum, 5S ya. Senyum, sapa, salam, Pak. Senyum, sapa, salam. Apa ya? 5S apa tuh? Senyum, sapa, salam. Lagi. 5S itu apa ya? 5S. Aduh.
tak dapat pula. Pak Airil, boleh ditambah depannya menyambut? Iya, iya. Siap. Betul. Menyambut, Menyambut ya. senyum, sapa. Heeh. Menyambut dengan. Mm-mm. Ya, dengan senyum, sapa, salam, sebagai Sopan dan pembiasaan. Sebagai pembiasaan itu. Ya. Terus metode yang baik apa? Metode. Hmm. Apa metode dia? Dengan ini apa kita anak-anak itu kita perhatikan tuh apa, menghamba tadi itu apa? Metodenya itu apa? Menghamba pada murid kan? Apa? Kita memperhatikan keinginan dia ya, maksudnya orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Apa? Itulah metodenya. Apa sih? Kan lupa kita kan. Dia Ujung-ujung lidah nak nyebutnya. Apa ya? Eh, Itulah metodenya yang baik. Artinya anak ini dia lebih suka menari. Yaudah ditingkatkan pada menarinya, makanya prestasinya akan meningkat. Gitu. Apa? Memahami karakter anak. berpihak pada murid. Boleh. Apa, Bu? Berpihak pada murid, gitu ya, Pak? Betul. Berpihak karakter tadi kata Pak Firman ya. Bukan menerapkan. Ini kan dah kita lakukan ibaratnya kan. Ya, itu betul lah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Berpihak pada murid. Kemudian apa tadi Pak Firman? Sesuai dengan karakternya. Sesuai Peserta dengan didik lah Pak, situ murid peserta didik Pak. Kok sama murid? ilaha illallah muridan. Sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Sesuai dengan karakter Peserta didik Karakter. masing. Karakter, kemampuan enggak Pak? Karakter lah, Bu, cantik. Karakter ya. Karakter biar lebih global, Bu. Iya. Kos. Bungkus. Lanjut ke Bungkus. G. Sabar. Oke. G ini gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perumahan menuju lembaran depan membumi karena dikali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan. Ya, gali mimpi. Gali mimpi ini maksudnya apa ya? Gali mimpi itu bayangan atau yang kita inginkan tadi. Jadi bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi yang kita bayangkan yang udah kita tulis di awal tadi. Ya. Tadi tuh kita kan dengan membiasakan senyum salam sapa itu apakah gitu ya? Apakah apa ya? Salminya buat tadi tak ngomong ya. Kira ngomong telepon belum buka. Enggak, tadinya panak Pak, agak bertingkah. Hai. Apa perubahan dan kebiasaan? Apa yang dilakukan untuk mewujudkan apa? Kata awalnya boleh apa enggak Pak Hairil? Ya, apa perubahan kali ya? Apa perubahan atau kebiasaan? Ya, cari kata kuncinya dulu. Cari ini. Di sini. Jangan apa ya, sampai bunda aja. Apakah dengan menyambut peserta didik dengan senyum, Sapa salam. Santun sebagai pembiasaan dapat terwujud gitu, dapat Terwujud. Dapat mewujudkan
Iya, Pak, mewujudkan sopan santun tadi ya kan? Ya. Mewujudkan karakter baik. Apa tadi sopan Tadi santun ya? bukan religius ya? Enggak. Mewujudkan karakter religius dan berakhlak mulia. Hmm. Jadi visinya itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, udah. Masuk. Oke, masuklah tuh. Tambah dikit amin lah. Belum. Amin. Amin. Bu Siapa Salmi serius sekali ya. dan santun. Kebiasaan dapat mewujudkan karakter. Oke. Ya. Nomor 2. Nomor 2, masih ambil yang di Jadi atas, lagi Pak. Pak. Apakah dengan kegiatan Pembelajaran yang berpihak pada murid. dapat meningkatkan prestasi? Metode. Prestasi ya. Prestasi yang unggul. Tinggal putari pula saya ini apa itu lah. Prestasi Enggak, ya. Oke. waktu So. saya udah pun di Ya. Tindakan. ini. Tindakan lagi. Dengan Konsisten lah, apalagi tindakan kita, ya kan? dengan melakukan kegiatan secara konsisten Konsisten. dan Ya kan? Nah, sungguh-sungguh siap, sabar, Pak Buan. Sabar, Pak, sabar, Pak. Melaksanakan dengan melaksanakan apa? Dengan Konsisten lah. melaksanakan. Ini Guru ya, beserta staf memberikan teladan. Boleh? Boleh. boleh. Guru beserta staf memberikan teladan. Kok teladan? Sabar. Memberikan Contoh teladan, contoh. Nah, Contoh. Memberikan contoh teladan yang positif. contoh teladan yang positif. Ah, Yang akan Oke. ditiru oleh murid, yang akan ditiru oleh peserta didik ya. ditiru, dicontoh tak? Dicontoh Contoh lagi, ya, ditiru lagi. dicontoh lah. Siapa itu tadi yang bilang ditiru? Dicontoh. jangan begitu Pak. Nomor 2. Apa nomor Ya. 2 lagi? Hujat. Kecil kali. Guru peserta. Nomor 2. Keluar. Ya, maaf Bu. Maaf Bu Tri. Simpan dulu bataknya ya Bu. Udah kayak pasar di memberikan kali ya. Itu memberikan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Siap. Dengan peserta didik, sorry ya Pak, suka murid. Melaksanakan ya. Ya, melaksanakan Pak. Iya, betul. Kalau memberikan itu biasa berupa benda tuh. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kos. Bungkus. Bungkus. Lanjut. Jod. Nomor 4 lagi. Bag J. Dua lagi. Jabarkan. Tidak. Pokoknya kita nih jabarkan. Lancar. Nah, pertanyaan tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret. Tindakan konkret. Atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera. Atau tindakan diharapkan pada
apa nih? Tahap demi tahap. Ya. Apakah langkah pertama kali ya untuk mewujudkan apa Apa tadi religius? hal-hal atau apa langkah-langkah atau Ya, apa hal-hal? apa langkah pertama untuk mewujudkan itulah kita mewujudkan. Maaf Bu, boleh nggak bahasanya jangan apa lagi, biar agak halus sedikit bagaimana kayak gitu. Bagaimana Pertanyaannya. langkah pertama? Oh, Iya bagaimana ya. Bagaimana langkah itu pertama? cara. Iya, itu cara itu. Ini Ya, menjabarkan. Ini kan penjabaran terhadap yang telah kita lakukan itu, apakah rencananya kita itu bisa apa ya, kan ini kan baik langkah kecil dilakukan selama itu, apakah Ya. bisa tercapai, ini kan bacanya membantu Iya, iya. proses pencapaian. Jadi pertanyaan depannya tetap apakah Pak ini Pak Mm-mm. Bos. Ya, Apa Berarti apakah hal-hal atau langkah-langkah apa lah ya. Jadi di awal apa lah. Apa langkah pertama atau hal lah ya enggak? Apa langkah? Enggak usah pakai apakah. Apa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang sopan dulu. Religius Apakah tadi, 5S religius. dapat apa hal-hal meningkatkan nomor 2 pembelajarannya apa hal yang dilakukan untuk 5S mewujudkan dapat karakter meningkatkan karakter religius religius dan apa tadi? Iya, karakter meningkatkan religius religius dan apa tadi? berakhlak mulia akhlak? Ya, berakhlak mulia. ya. Religius. Apakah Ya, langkah 5S kan tadi 5S di depannya kan? Ya. Tadi kita tak sampai 5S tuh Pak, cuman 3S saja kayaknya. Tidak, tadi ditambah Bu udah Bu ditambah. PP, Bu Dari tadi. Heeh. Tapi kan Dari udah tadi merangkak dibantu Bu. tadi. Terima kasih Bu. Nah, lanjut yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua, Good. Prestasi. Metode, berarti kita kan dengan metode. apa metode yang tadi yang berpihak dengan murid ya tadi? Yang berpihak apa tadi? Berpihak pada Dengan murid. metode yang Pada peserta didik. Sorry ya Pak. Siap. Apakah Apa? dengan menerapkan metode berpihak Ya. Pembelajaran. pada murid Pakai pembelajaran apa? dapat meningkat Metode. apa? Metode Apa belajar itu, atau metode Prestasi Pak. Apa? metode pembelajaran apa? Metode apakah Meningkatkan dengan prestasi. Apakah dengan iya. cara ya, metode. Ya. Oke. Sip. metode pembelajaran. Apakah dengan menerapkan metode? Janggal nggak Pak? Janggal kayaknya. Metode apa di situ? Metode pembelajaran. Metode Nanti ditanya Pak Wansep nanti contoh metodenya. Tapi katanya ADM contoh lepas. metode kan banyak Pak. Ya, oke, siap Bu Muhammiah ada ya. Siap menjawab nanti ya. Nanti Bu Iya, Salma Nanti ini jawabnya. Ujung-ujung nanti betul juga. mungkin jawab emak-emak yang di depan. Siap. Oke. Pembelajaran. Oke tuh. Metode. Ya, bungkus. Belum lagi. Tidak, yang Belum, ini tindakan. agak janggal nih. Apakah dengan menerapkan metode apa yang berpihak dengan murid? Metode inilah. Metode Oh. belajar atau apa tuh? Metode pembelajaran yang berpihak pada murid dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Gitu. Metode pembelajaran lah Pak Hairim. Udah yang senior kita membilang masukkanlah Pak Hairim. Ya, pembelajaran. Udah loh. Dah. Udah. Udah. Oke. Nah tuh. Nah kan? Hmm, Lanjut tindakan. Tindakan lagi. Oke. Apa lagi? Bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada Mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai agama dan moral. Boleh Pak? Kan religius tuh. Nilai-nilai positif lah ya.
Nilai-nilai positif aja. Nilai-nilai agama dan moral dan sopan santun. Ini kan rencana. Nah, Mm-mm. Tindakan, rencana kita. mengadakan kegiatan. Rencana kita 5S itu apa gitu tindakan kita untuk langkah 5S ini? Menanamkan nilai-nilai positif aja tak Pak? Bukan. Menanamkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah kali. Berkolaborasi bersama masyarakat sejawat, berkolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah. Gimana? Oke. Terapkan 5S Masuk tak? di sekolah. Rencana yang akan kita bisa. Berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk menerapkan 5S di sekolah. Boleh? Tadi kan ada ADM. Iya, tadi ada ADM loh kita. Bapak Ibu, ADM-nya kemana? menyusun ADM kita nggak ada, kita selipkan loh dari tadi. Pokoknya ada pertanyaan DM, Bu Samiah lah jawab. Tadi oke ya. Saya catat nih buku ini. Coba ke atas lagi Pak Iril. Tak apa-apa, ini kita buat Ada dulu, ADM-nya. nanti sudah selesai baru kita naik lagi ke atas dengan ADM tadi. disebarkan. Ini G-nya. Apa mulai dari B? Ah, ini B kita. Yang pertama bagjanya B. Mempersiapkan ADM yang lengkap. Nanti ditanya. Betul tuh. jangan mau pikir nanti ditanya. Lagi Pak Firman ada aman negara. Jurusan yang mengembangkan minat bakat. Dah. Mempersiapkan Makanya, ADM. berarti di rencana inilah baru makanya ADM ini harus masuk. Di rencana yang tadi tuh. Di rencana yang kita yang sekarang nih, ini kan ada ADM kan depan kan. Ah, Nah, baru di rencananya tadi, yang bukan ini udah oke nih. Baru ADM-nya kita masukkan di sini. berkolaborasi. Tapi di sini boleh Pak berkolaborasi ADM juga dengan rekan Boleh. sejawat. Di situ masuk di Boleh nomor lah. 1 yang 5S. Boleh. Nah, Ya, berkolaborasi bersama rekan sejawat sejawat untuk apa? ADM ya. Kebaikan ADM apa? Untuk menyusun Menyusun pula. ADM. Menyusun ADM. ADM ya. Yang administrasi untuk menyusun ADM. pembelajaran. Nah, itu ya. ya. Oke. Ungkos. Kolaborasi Oke. bersama rekan sejawat untuk menyusun ADM. Masuk dia ADM-nya. Aman lah tuh. Nah, udahlah Ya tuh. masuk ke metode pun masuk juga kan. Dengan Iya. ADM yang Iya. bagus pasti metodenya pas gitu kan. Iya. Luar biasa. Oke, bungkus. Satu lagi. Bungkus. Terakhir. Satu tuh lagi. Semangat. Eksekusi. Ya, Semangat eksekusi walaupun nih. dengan semangat. Mana kopinya Ya. Pak Firman? Ada nih. 13 menit lagi. Yuk. Kopi cempedak nih. 10 menit lagi. Kopi dimasukin cempedak. Mantap. Lanjut yang dilakukan. 10 menit lagi, yuk. Atur Eksekusi. eksekusi. Pertanyaan pada Dengan mana tadi? Yang dua ini. Terakhir, Nah, bagaimana? dengan mengajak apa? teman-teman. Pertanyaan Siapa dulu. saja yang akan dilibatkan dalam Ya, rencana ini? siapa saja yang akan dilibatkan dalam Itu kan yang ditanya berperan mewujudkan? tuh. Ya. Siapa saja yang dilibatkan dalam Sabar. mewujudkan yang tadi tuh apa? Siapa saja yang dilibatkan
Kan dalam Ya, Mewujudkan mewujudkan atau mengeksekusi. eksekusi macam jangan mana kena mengeksekusi Pak. peserta didik Eksekusi. yang religius. Jangan Sama dengan mengeksekusi. Mewujudkan peserta didik yang religius, Biar agak Ngeri vulgar kali dikit bahasanya lah, itu. berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. religius, Pak, religius. Religius. Tadi ada O-nya. Unggul dalam prestasi. Oke, apa lagi? Yang kedua dah lah. Itu ya. Kan Ya. ini udah klop semua ya. Siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan? Apa peran masing-masing yang dilibatkan? Peran ya. Peran. Oke, siap. Karena kan dia siapa, berarti kan ada Hmm. pembagian-pembagian untuk teman-teman kita dalam membuat aksi di situ. Apa peran masing-masing dalam pihak yang dilibatkan demi terwujudnya yang tadi Pak? Siapa saja yang Masuk. Apa peran Satu lagi, masing-masing? Pak. Satu lagi. Apa Lagi ya? rencana tindak lanjutnya ke depan? Bagaimana bahasanya itu? Bagaimana Kan tindak lanjut? tindak Bagaimana lanjutnya. tindak lanjut kali ya? Rencana tindak lanjut. Oke. Sip, mantap. The best lah Pak Hairil ini. Ayo. Oke. Iya. Nah, lanjut. Besok Tindakan dapat siapa 2 saja. cempedak lah dari Pak Firman. Amin. Iya. 2 cempedak beranak, 2 lagi 4 jadinya. Iya. Paling banyak jatahnya besok. Oke, tindakannya. Siapa saja? Mengadakan rapat Kepala bersama sekolah, kali. Mengajak. kepala sekolah, rekan guru. Mengajak. Tendik dimasukin tak? Tendik masuklah. Masuk kan? Karena memang Masuk untuk semua. semuanya. Komite. Masyarakat. Kepala sekolah, rekan guru, komite, orang tua murid, masyarakat. Mantap. Oke. Oke. Siapa peran? Kepala sekolah. Sekolah perannya apa? Penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab. Ya, Penanggung penanggung jawab. jawab. Dan Terus pemberi motivasi. rekan guru. Rekan guru. Pelaku. Rekan guru mengeksekusi. Melaksanakan. Eksekusi terus Pak Firman ini. Nanti Pak Iril marah gara-gara eksekusi. Itu jarinya udah eksekusi dari tadi. Komite pendukung. Pendukung. Kegiatan. Memberikan masukan. Matanya keluar Pak, nggak tahan. Oh, itu Masyarakat. dari saya. Silakan ditambah. Sama Masyarakat. Pak Firman. Orang Sebagai tua masyarakat. di situ bukan ikut membantu juga Pak, membantu terus memberikan masukan, membantu ya juga dia, masukan ya juga. Ikut membantu. Mendukung kegiatan. Masyarakat apa masyarakat? Masukan. Masyarakat Menjadi sebagai Masyarakat menghebohkan. Hebohkan. Jangan Apa lupa. bukan itu? Masyarakat menghebohkan. Masyarakat Aduh. ikut membantu. Ikut membantu aja lah. Ikut membantu. Ikut membantu memberikan Mendoakan.
saran masukan. Apa Pak Firman? Eksekusi lagi? Enggak lah, yang udahlah. Yang orang tua murid membantu juga Pak sama masukan. Orang tua murid Ya. ikut Memberikan, membantu karena mereka kan lebih berperan di situ. membantu dan memberikan masukan. Yang baik. Rekan guru ini boleh ditambah, jangan umpan balik aja. Boleh. Maksudnya Boleh. memberikan masukan, umpan balik serta apa? Ide-ide. Itu deh. Itulah. Masukan tuh ide lah. Bukan umpan balik memberikan Itu gara-gara eksekusi itu. rekan guru memberi. Ups, itu. Masukan, umpan balik serta Apa menerapkan? rekan guru ini, kalau kita dengan guru-guru kita apa yang Bu Sabia sering untuk meningkatkan itu apa? Kolaborasi. Ya, maksudnya rekan guru itu yang kita butuhkan dari rekan guru, kita dengan rekan guru itu apa gitu untuk yang telah kita ini. Ide, saran, itu yang diinin Pak. Memberikan masukan umpan Ya udah, balik. berarti Kan umpan balik aja. Udah komplit Umpan di balik. situ. Memberikan masukan umpan balik dah. Ya udah 5 menit lagi nih soalnya. Oke, selanjutnya apa rencana tindak lanjut ke depan meningkatkannya? Apa satu lagi? Apa rencana Melakukan refleksi. ya melakukan refleksi, Nah, melakukan atau melaksanakan? Melaksanakan boleh. melaksanakan Lebih boleh. bagus melaksanakan ya. Melaksanakan refleksi dan Setiap pembelajaran dan kegiatan. apa? Setiap pembelajaran dan kegiatan. Misalnya kita kegiatan kan, ya refleksi ulang lah, mana tahu ada yang kegiatan yang kurang. Dan refleksi setiap pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan. Koordinasi. Yang dirasa apa? Setiap pembelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan. Ya, kalau dilakukan tuh dijual tuh. Sip, mantap. Ya, Oke, siap. Bungkus. Ya. bungkus. Oke, kita mulai ya. 4 menit lagi, Bu. Mulai dari Bu Tati tadi. Berarti di depannya nanti pas anunya, buatlah gitu ya. Apa Bu Tati? Tanpa itu kan. Tanpa. Cover. Kemudian habis itu muka kita. Nah, Itu. Pak PP. Tak mau foto lama, foto baru ya. ya. Pak BP. Besok kita berfoto, besok foto pakai baju putih biru, celana jin. Pak Firman dah beli jeans dekat jodoh. Ya, semalam dia ngirim foto dengan saya beli celana jin dekat jodoh. Ngaga saya, mentang-mentang saya tak ada celana jin ni. Mana saya nak cari malam ni? Mana ada lagi toko yang buka ni? Ini aja Pak, ada lagi? Oke. Siap. Kayaknya Oh, mau tanya Pak, mau tanya satu lagi tadi. Yang prakarsa perubahan itu hanya satu? ya, dari berarti gimana ya? Karena di sini kita Terwujudnya ambil dua, karakter sopan dan kayaknya dua santun. bagusnya. Kayaknya karena kita ini kan santun dengan apa satu lagi prestasi kira-kira? bagusnya ditambah satu lagi. Yang prestasi lah. Prestasi dengan apa tadi? Unggul dan prestasi itu. Ya, tunggu Karena saya kan baca dua, dulu. kan? Saya baca dulu. Terwujudnya karakter sopan dan santun. Apa panjangnya? Terhadap Itu kan, peserta ya, Mbak. didik. Oke, siap. Betul. Satu lagi. Satu lagi berarti yang prestasi tadi. Apa bahasanya Pak Unggul, Firman? unggul. Masukan. Unggul dalam Terwujudnya- prestasi. Terwujudnya cepat 2 menit lagi. Unggul Yo, dalam saya ambil prestasi. Unggul dalam prestasi kali. Senyum, saya ambil foto lo. Senyum, Pak Firman hilang lah. Jangan mentang-mentang Senyum. nak Bu Salmia hilang. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang betul lah senyum.
Terwujudnya Terwujudnya itu lagi Pak Firman. Yang mana taruh nih? kursornya di mana pertanyaan Prakarsa tadi? perubahannya. Bagaimana metode yang paling baik dalam meningkatkan peserta didik yang unggul dalam berprestasi? Dalam meningkatkan peserta didik yang unggul dalam prestasi. 1 menit lagi. Perubahan dalam pembelajaran. Kasih jempol dulu. Biar semangat Pak Firman ya. Siap. Tepuk tangan. Ini boleh. Terwujudnya perubahan dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi pada peserta didik. Bungkus. 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 Dah. Nah, Berarti itu ya urutannya. Setelah itu barulah yang ini tahapan dah. Bawahnya terima kasih. Salam Bapak guru penggerak, simpan dulu tergerak, ya. tergerak, menggerak, tergerak apa Bu? Yang terbalik itu? Janganlah dibuka. Nggak kawan lah kita, masa kesalahan kawannya dibuka di forum. Nggak mau lah. Yes, Pak, ini. Ya, biar Pak Firman tahu kan gitu kan. Oh iya, Pak Firman tahu heboh ya. Oke ya, Iya. pas jam 9. Oke. Balik kita. Masuk ke balik ke tempat tadi. Yuk. Jadi masuk lagi ke tempat tadi. Pak Firman sapa Pak Artono boleh. Siap. Oke, Pak. sip ya. Simpan. Tutup lah Pak. Dah senyum. Nyom. Oke, Nyom. silakan kembali ke main room. Wah, Baik, tenang Pak. sekali itu. Terima kasih. Ini dulu. Ya, silakan Sip, Ibu. sip. Silakan Sip, Bapak. katanya. Tuh, Tapi nggak mau diduain ya. 2, 3, sip. Ganteng. Oke, dah. Balik. Balik. Ayo kita. balik lagi, balik. Mau batuk nih. Ngapa susah masuk ah? Itu saya ambil distorsi konsep loh Bapak Ibu. Makanya saya heran. Distorsi konsep sudah bagus loh visi-misinya. Kok di sini tadi kok jadi terlalu seperti sekolah gitu. Itu punya siapa Bu Ayu yang terakhir saya kirim di chat? Itu punya Pak Rijan sama punya Bu Ayu loh. Kan nggak ada kata-kata gurunya kan? Itu yang saya maksud dari tadi sebenarnya. Kan cukup menjadi agen perubahan, kata Bu Ayu. Untuk apa? Untuk mewujudkan murid impian tadi gitu loh. Tapi bagus, saya suka tadi diskusinya. Oke, udah masuk semua ya. Kita sudahi Bapak Ibu ya. Oke, nanti lanjutkan lagi boleh. Iya. Pak, kemarin beli celana jeans kepanjangan, dipotong 5 jari di atas mata kaki. Pak Reza udah.
Silakan Pak, silakan Pak Ketua, Pak Her. Ah, iya Pak. Ya, masuk Pak Her. Pak Limpo. Silakan Bu Sikda. Bukan Bu Sikda, Bu Sekretaris, silakan. Nah, silakan Pak Ketua tambahkan. Pak Limpul.